Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Inji Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami hidup dan kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, tolonglah kami di hari ini. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Karena itu, berikan kami kekuatan oleh Roh-Mu, supaya kami memusatkan perhatian kami untuk merenungkan firman. Ampunilah segala dosa kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami menginginkan dan merindukan firman dan mau hidup sesuai dengan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1, demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Satu lagi saudara, Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kemudian satu lagi, Yohanes 12 ayat 36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Nah, saudara-saudara, saya memberikan judul renungan ini adalah percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Saudara, mengapa Tuhan Yesus menuntut supaya kita percaya kepadanya? Mengapakah arti dan apakah arti yang sesungguhnya tentang percaya kepadanya? Alasannya ialah bahwa semua manusia berada di dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Ia menuntut kita percaya kepadanya, karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi harus sepenuhnya bersandar kepada pertolongannya. Saudara, Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya ini, dari kebinasaan karena dosa ini. Demi diri kita sendiri, Ia menuntut supaya kita bersandar kepadanya. Ini seperti seorang pemadam kebakaran yang menemui Anda dalam keadaan hampir tidak sadar di dalam gedung yang terbakar yang akan meruntuh. Ia melempar terpal tan api kepada Anda, mengangkat Anda dan berkata, tenanglah, aku akan mengangkatmu dan menyelamatkanmu. Jangan bergerak, jangan mencoba untuk membantuku. Aku akan mengeluarkan Anda. Anda harus membiarkan aku melakukannya. Percayalah kepadaku, kata pemadam kebakaran itu. Nah saudara, tentu kebanyakan orang tidak merasa memerlukan seorang pemadam kebakaran ilahi untuk menyelamatkan mereka. Ya, maka situasi gawat yang bagaimana yang hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita, itu tentu pertanyaan kita. Saudara, Yesus menyebutnya seperti ini. Ya, perhatikan kata-kata ini, yaitu binasa, dihukum, dan murka Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 dan ayat 36 saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya, di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Keadaan yang menyedihkan di mana kita berada, kata Yesus, sebab kita berada di bawah murka Allah. Ya, murka Allah. Ini karena dosa kita. Allah itu adil dan murkanya timbul terhadap sikap dan perilaku manusia yang meremehkan Dia dan memperlakukan Dia sebagai tidak penting. Dan kita semua telah melakukan hal ini. Ya, kita telah melakukan hal ini semuanya.
setiap hari kita melakukannya. Nah saudara, suatu kebenaran yang luar biasa ialah Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang satu-satunya yang Ia kasihi, ke dalam dunia ini. Bukan untuk menambah penghukuman, melainkan untuk menyelamatkan kita dari hukuman, dari murka Allah. Dan cara Yesus menyelamatkan kita ialah dengan menanggung hukuman itu pada dirinya. Ya, mati menggantikan kita di atas kayu salib. Kemudian tidak menuntut perjuangan kita untuk penebusan dosa, melainkan supaya apa? Supaya kita percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan kata lain saudara, kematian Yesus mempunyai tujuan. Ia dengan sengaja menyerahkan nyawanya menggantikan kita. Menggantikan kita. Dan Ia sendirilah yang menanggung hukuman itu bagi kita. Yesus melihat dirinya sebagai penggenapan dari nubuatan yang luar biasa, ya, yang seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Demikian Yesaya bernubuat 700 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia, bahwa seorang hamba, ya, hamba Yahweh akan datang dan mati bagi umatnya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara, Tuhan Yesus menuntut supaya apa? Menuntut supaya kita percaya kepadanya. Sebab tidak ada apapun yang dapat kita tambahkan untuk menyelamatkan diri dari murka Allah, dari hukuman Allah. Yesus telah menjadi pengganti kita. Dosa-dosa yang seharusnya membawa penghukuman atas kita telah Allah timpakan kepada Yesus. Karena kasih, Allah telah merencanakan suatu pertukaran yang luar biasa. Yesus menanggung apa yang sepatutnya kita terima, supaya kita dapat menikmati apa yang sepatutnya Ia terima, yaitu hidup yang kekal. Dan agar kita dapat menikmati hidup seperti ini ialah dengan percaya kepada Yesus. Itulah yang Ia katakan, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, oleh sebab itu saudara, tidak banyak pertanyaan yang lebih penting daripada ini. Apakah sebenarnya arti percaya kepadanya, kepada Yesus? Arti percaya kepadanya adalah yang pertama, itu berarti percaya bahwa semua fakta historis atau sejarah tertentu adalah benar. Fakta historis tertentu adalah benar. Ketika murid Yesus, Thomas, meragukan bahwa Yesus telah bangkit secara fisik dari kematian, Yesus datang kepadanya dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Percaya bukan melompat di dalam kegelapan. Percaya mempunyai dasar dan isi. Percaya mempunyai dasar atas apa yang sesungguhnya telah terjadi dalam sejarah. Namun percaya kepada Yesus lebih dari sekedar mengetahui hal yang benar tentang Yesus. Percaya berarti percaya kepadanya sebagai pribadi yang hidup sebagaimana sesungguhnya Yesus itu. Itulah sebabnya Yesus berkata supaya kita percaya kepadanya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya pada Yesus lebih dari percaya tentang Yesus. Kita percaya dan bersandar kepadanya. Nah, saudara, perhatikan Yesus memberikan dirinya bagi kita. Bukan hanya sebagai penyelamat yang dapat dipercaya, melainkan sebagai air hidup untuk diminum. Belum lagi memberikan dirinya sebagai gembala. Ya, juga misalnya mempelai, harta yang terpendam, dan sebagainya.
Nah, apakah artinya percaya kepada Yesus sebagai pemberi air hidup? Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, di bagian lain, saudara, Tuhan Yesus menghubungkan hal minum ini dengan percaya kepadanya dan datang kepadanya. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dengan kata lain, percaya kepada Yesus dan minum air yang akan memancar sampai kepada hidup yang kekal adalah sama. Ya. Percaya kepada Yesus ketika ia memberi dirinya kepada kita sebagai air yang memberi hidup. Bukan berarti hanya percaya bahwa air ini yang memberi hidup. Air memberi hidup ketika kita meminumnya. Yesus memberi hidup melalui percaya. Percaya kepada Yesus sebagai air berarti meminum air itu. Itulah arti menerima Yesus. Menerima Yesus dan semua anugerah Allah yang memberikan kepada kita, hidup kepada kita di dalam Dia. Barang siapa menerima aku, kata Tuhan Yesus, ia menerima Dia yang mengutus aku. Percaya kepada Yesus termasuk meminum Yesus sebagai air hidup yang memuaskan dahaga jiwa kita. Nah, maka ini berarti, saudara, menikmati dan menjadi puas dengan apa yang disediakan Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, contoh, saudara, sebagai contoh adalah saya menggunakan sebelumnya yang sebelumnya adalah untuk percaya kepada Sang Pemadam Kebakaran. Ya, kita harus berpegang teguh, tidak bergerak dan membiarkan Dia membawa kita ke tempat yang aman, keluar dari murka Allah. Ya, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ya, itulah yang telah Ia kerjakan. Saudara, Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari penghakiman, dari penghukuman, tetapi juga supaya kita dapat menikmati hidup yang kekal, yang berarti bahwa kita dapat menikmati semua yang disediakan Allah untuk kita di dalam Yesus Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, kata Tuhan Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini. Ia jauh lebih mengetahui apa yang kita perlukan daripada diri kita sendiri. Kita perlu penyelamatan dari murka Allah. Dan kita perlu relasi yang memuaskan jiwa dengan Allah. Untuk itulah Yesus datang. Ia akan kita dapatkan hanya melalui apa? Melalui satu jalan, yaitu percayalah kepadanya. Nah, oleh sebab itu, saudara, Ia memberikan tuntutannya kepada kita semua, kepada dunia ini. Percayalah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini, dan kiranya Tuhan yang terus menolong kami, agar kami benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami datang dan kami menyerahkan hidup kami pasrahkan seutuhnya, seluruhnya, seluruh pengampunan dan keselamatan kami, dan semuanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, karena hanya melalui Tuhan Yesus satu-satunya jalan bagi kami untuk bisa memperoleh pengampunan dan kehidupan yang kekal. Tuhan, tolonglah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.